Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjumpakan kita kembali di channel kesayangan kita, channel yang insyaallah akan terus bersama-sama dengan Anda membentengi umat dari upaya pemurtadan, menyerukan kebenaran Islam, dan membongkar tipu daya busuk kaum kafir. Dalam kesempatan ini, saudaraku, saya ingin mengomentari sebuah video seorang murtadin. Dia artis ya, dia murtad hanya gara-gara ketemu ayat yang menurut dia sangat dahsyat. Padahal ayat itu kalau kita teliti dengan baik, maka sebenarnya ayat itu tidak pantas untuk Kristen ya. Tapi begitulah cara Kristen itu main main comot begitu aja, tidak dilihat pada saat ayat itu diucapkan. Jadi untuk mengetahui makna suatu kata itu harus dilihat pada saat kata itu diucapkan, seperti itu. Nah, dia juga mengaku dulunya sholat rajin 5 waktu. Ini mah sudah menjadi branded, sudah menjadi pasaran umumnya. Setiap murtadin mengaku sebagai orang Islam yang taat. Tapi itu hanya tipuan saja. Karena kalau saya lihat dia murtad hanya gara ayat itu, saya yakin dia Islamnya tidak baik, Islamnya tidak kafah, bahkan buta di dalam masalah Islam begitu ya. Karena orang Islam yang benar-benar mengerti dengan Islam, dia tidak akan mudah murtad hanya gara-gara ketemu ayat yang seperti itu. Nah, bagaimana video selanjutnya nanti kita saksikan bersama-sama. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pendukung channel ini yang sudah berperan serta ikut membesarkan channel ini. Dan yang baru saja bergabung, jangan mau ketinggalan, ikut subscribe juga insya Allah. Dengan subscribe channel-channel dakwah, Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah, ikut membentengi umat dari upaya pemurtadan. Dan apabila dianggap bermanfaat video di channel ini, silahkan di-share melalui media sosial Anda dan diklik tombol loncengnya supaya setiap saya upload video baru, Anda mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload. Oke saudaraku, kita saksikan bersama-sama dan setelah itu akan saya komentari. Selamat menyaksikan. Mungkin ingin menyaksikan sedikit bagaimana Tuhan menjamah saya. Saya tadinya saya Muslim, ya, ayah saya berasal dari Manado, tapi begitu menikah sama ibu saya pindah, sehingga kita 6 orang kakak beradik semua dilahirkan Muslim. Dan kehidupan bergulir seperti biasa, dan saya juga sampai satu saat saya terjun ke dunia entertain. Oke saudaraku sekalian, sudah kita dengarkan bersama-sama tadi pengakuannya bahwa bapaknya itu dulu seorang Kristen ya, lalu menikah dengan perempuan Muslim. Inilah penyebab dari murtadnya dia dan bapaknya. Jadi sudah diketahui, biasanya orang yang masuk Islam hanya gara-gara nikah, itu keislamannya tidak bisa dijamin. Apalagi dari pihak perempuan mungkin hanya sekedar Islam-Islaman saja, sehingga tidak mendidik agama kepada anak-anaknya, kepada suaminya dengan benar, sehingga mudah sekali murtad. Jadi penyebab dia murtad pertama sudah kita ketahui, bahwa dia murtad itu pasti ada pengaruh dari bapaknya, karena bapaknya dulu seorang Kristen lalu menikah mendapat orang Islam. Oke. Jadi pernikahan semacam ini jelas itu akan membawa keluarganya kembali kepada Kristen kalau si suami tersebut tidak belajar agama dengan benar. Oke, kita lanjut. Lain bagi papa saya. Papa saya meninggal dipanggil Tuhan, tetapi sebelum meninggal Tuhan sudah jamah hatinya sehingga papa berbalik lagi menerima Tuhan Yesus dan dibaptis. Ya, seperti anak yang hilang akhirnya kembali kepada Tuhan Yesus dan meninggal dalam Tuhan. Dan bukan hanya di situ saja karya Tuhan dalam hidup saya
Terus bergumul, saya baca Alkitab, saya nggak tahu, saya nggak ada yang nginjilin, ya saya bertobat lewat pujian, dan saya kebetulan seminggu kemudian ada seminar mengenai Al-Quran dan Alkitab. Saya ikut lagi di situ. Saya membawa 2 kitab suci, dan di situ saya menemukan ayat yang betul-betul membuat saya bertobat, dan ayat ini adalah ayat yang membuat saya tidak ada alasan lain untuk tidak menerima Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, di situ dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku," kata Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain. Ya, tidak ada nama Abraham, Adam, siapapun, Muhammad, tidak ada. Oke, dia tadi mengatakan bahwa dia murtad itu karena ketemu ayat Yohanes 14 ayat 6 ya, di mana di situ dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini terlalu terburu-buru ya kalau memahami ayat ini terus dianggap sebagai jalan keselamatan untuk Kristen. Ayat ini diucapkan Yesus sebelum Yesus itu bangkit ya, yang katanya bangkit dari kematian. Artinya bahwa ketika Yesus mengucapkan ayat ini, itu ditujukan hanya kepada bangsa Israel. Sebagaimana kita tahu berdasarkan Bible sendiri bahwa Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa non-Israel. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 10 ayat 4 sampai 6 ya. Yesus memanggil 12 murid, lalu berpesan kepada murid-murid itu, "Janganlah kamu masuk ke negeri orang asing atau masuk kota orang Samaria, karena aku diutus Bapa hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel." Demikian juga yang terdapat di dalam Matius 15 ayat 24, "Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel." Jadi ketika Yesus mengucapkan ini di dalam Yohanes 14 ayat 6, jelas itu visi misi Yesus hanya untuk bangsa Israel. Tidak bisa diartikan itu untuk semua bangsa. Jadi untuk melihat suatu makna suatu kata itu harus dilihat pada saat kata itu diucapkan. Apakah benar itu untuk orang non-Israel seperti itu. Nah, saya melihat orang Kristen ini ya, seperti yang sering saya katakan di video saya, bahwa orang Kristen ini seperti tukang siomay yang GR mendengar ucapan seorang bos suatu perusahaan yang menjanjikan gaji kepada karyawannya, siapa yang bekerja dengan sungguh-sungguh gajinya akan dinaikkan. Nah, tukang siomay ini mendengar perkataan bos itu, lalu si tukang siomay ini ikut girang, merasa bahwa dia akan dinaikkan gajinya. Seperti itulah ya keadaan orang Kristen itu sungguh memprihatinkan. Yesus berjanji untuk murid-muridnya, tetapi maknai oleh Kristen itu untuk orang Kristen jauh panggang dari api, tidak nyambung sama sekali. Dan kebanyakan orang Kristen termasuk si artis ini memaknai Yohanes 14 ayat 6 itu sebagai Yesus adalah Tuhan. Padahal kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 13 sangat jelas bahwa di situ Yesus bukan bermaksud menunjukkan bahwa dirinya Tuhan, tapi justru menunjukkan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Makanya Yesus mengaku jalan, bukan tujuan. Coba kita baca dari ayat 1 ya. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Jadi jelas di ayat 1 saja sudah menunjukkan bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah, karena orang yang percaya kepada Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus utusan, dia akan mendapatkan surga sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 3. "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus."
Lalu bagaimana dengan pengakuan Yesus yang mengatakan bahwa dirinya adalah jalan, satu-satunya jalan? Yesus memang satu-satunya jalan pada waktu Yesus diutus ke dunia. Pada masa Yesus satu-satunya jalan menuju Tuhan ya hanya Yesus. Musa juga jalan satu-satunya menuju Tuhan pada waktu zamannya Musa. Orang tidak akan selamat jika tidak mengikuti Musa. Demikian juga zamannya Yesus, orang tidak akan selamat kalau tidak mengikuti Yesus. Bahkan kalau kita lihat perkataan-perkataan Yesus sendiri, bahwa Yesus itu kalau tidak mengikuti ajaran Musa, dia masuk neraka. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20 itu sangat jelas sekali. Ya, dia datang bukan untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi, dia datang untuk menggenapinya. Bahkan di ayat 20-nya Yesus berpesan, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Jadi Yesus sendiri, kalau kita lihat ucapan-ucapannya, dia tidak akan masuk surga kalau tidak mengikuti aturan-aturan Musa. Ya, jelas itu. Makanya Yesus itu memberi syarat untuk masuk surga itu dengan cara mengikuti aturan Musa, ya, mengikuti aturan Taurat. Makanya di dalam di dalam Matius 5 ayat 20 itu kan sangat jelas sekali seperti yang saya bacakan. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Lalu kalau kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 20 sangat jelas. Ketika ada orang bertanya kepada Yesus mengenai syarat untuk mendapatkan hidup yang kekal, Yesus menyuruh untuk menjalankan 10 perintah hukum Taurat. Jadi kalau Yesus tidak mengikuti aturan Musa, dia juga masuk neraka. Jadi Yesus bukanlah jalan satu-satunya. Yesus jalan satu-satunya ketika dia sebagai nabi di situ. Semua nabi adalah jalan kebenaran. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, demi zat yang memegang jiwaku, sungguh akan masuk neraka orang Yahudi dan orang Kristen ketika dia mendengar dengan agama yang aku diutus, dia tidak mengikutinya. Jelas sekali, ya. Jadi Nabi Muhammad pun jalan satu-satunya untuk menuju Allah ketika zamannya Nabi Muhammad. Dan saat ini siapapun yang tidak mengikuti jalannya Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, dia masuk neraka. Tidak ada surga untuk orang yang kafir. Al-Quran juga telah menyindir mereka ya atas kesombongan mereka berani menjanjikan dirinya pasti masuk surga. Hal ini juga disindir oleh Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana huddan aw nasara, ya. Huddan aw nasara tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan mereka Yahudi dan Kristen berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi sangat jelas sekali ya bahwa Al-Quran juga telah menyindir mereka ya, bahwa apa yang mereka harapkan bisa masuk surga itu hanyalah angan-angan kosong saja. Dan ternyata bukan cuma Al-Quran yang menyindir, bahkan Yesus juga berkata di dalam Matius 7 ayat 22-23, ya, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu.
nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Jadi jelas sekali, baik berdasarkan Al-Quran maupun berdasarkan Bible sendiri, orang Kristen bernasib naas. Yesus tidak mengenal mereka, Yesus akan mengusir mereka. Kalau sudah diusir Yesus mau kemana? Ke neraka. Makanya Al-Quran mengatakan, sungguh telah kafirlah orang yang berkata bahwa sesungguhnya Isa Al-Masih adalah Allah itu sendiri. Isa Al-Masih berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, jangan sekutukan Allah dengan segala sesuatu. Allah mengharamkan surga bagimu dan neraka tempat kembalimu. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Tidak ada seorang penolong bagi Kristen, baik berdasarkan Alkitab maupun berdasarkan Al-Quran. Oke, saudaraku sekalian, itu saja yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada salahnya itu murni datang dari saya, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.